Kamu benar, Ratih, kan? Tanya Bobby yang sengaja datang ke sana. Ratih terdiam sejenak sampai akhirnya bisa menguasai diri dan bergegas pergi. Namun, Bobby langsung menyambar tangan wanita itu. Tunggu. Aku hanya mau menanyakan sesuatu, ucapnya lagi. Ratih bergeming. Dia hanya menatap kosong ke arah lantai. Maaf, sepertinya kita tidak saling kenal. Ratih membuang muka. Bobby menelan salivanya. Benar kata Jordi jika kemungkinan besar Ratih akan menolaknya. Namun, bukan Bobby namanya jika harus menyerah begitu saja. Kamu mungkin lupa, tapi aku masih bisa mengingatmu. Kamu Ratih, gadis yang pernah ada di malam itu, ucap Bobby. Mendengar itu, Ratih mengangkat wajahnya perlahan dan menyungging senyum sinis. Mengingatnya. Mengingat perbuatan terkutukmu. Atau mengingat wajahku yang meminta belas kasihan agar kalian melepaskanku. Desis Ratih dengan mata melirik ke kiri dan kanan. Begitu juga dengan Bobby. Kita bicara di tempat lain. Tidak enak sama orang-orang, pinta lelaki itu. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku bahkan sudah melupakan malam terkutuk itu, desis Ratih dengan tatapan tajam. Bobby terdiam saat membalas tatapan itu. Aku ingin menanyakan tentang anak itu. Apa dia anakku? Tanyanya dengan suara pelan. Ratih semakin terbelalak. Hatinya merasa takut jika lelaki di hadapannya akan berbuat sesuatu pada gendis. Bukan. Dia anakku. Hanya anakku. Jangan terlalu percaya diri kalau aku akan mempertahankan janin itu. Aku sudah membunuhnya sebelum dia lahir, jawab Ratih. Bobby menautkan alisnya, bingung. Berapa tahun umur anak yang bersamamu kemarin? Selidik Bobby yang tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ratih. 7 tahun. Apa kamu puas? Sentak Ratih penuh dendam. Bobby menghela napas panjang dan melepaskan cekalannya di lengan Ratih perlahan. Aku harap kamu tidak berbohong, ucap Bobby masih berusaha mencari kebenaran dari manik Ratih. Ratih berdecih. Berbohong atau tidak, kamu tidak berhak menghakimiku. Permisi, ujar Ratih dan kembali melangkahkan kakinya menuju lift. Ratih mengambil napas banyak-banyak sambil memejamkan matanya di dalam lift. Ketakutannya terbukti sekarang. Ayah biologis gendis suatu saat akan tahu. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku kerja di sini? Desahnya sambil mengembus napas kasar. Jordi. Iya, aku yakin pasti dia yang ngasih tahu. Ratih menggerutu sebelum akhirnya pintu lift terbuka dan dia harus menahan rasa kesalnya untuk sementara. Lintang dan Jordi baru tiba hari ini dari bulan madunya. Mereka bahkan tidak sempat mengunjungi Luke dan Arini yang sekarang sudah kembali ke Singapura. Danu sakit dan harus menjalani isolasi. Bagaimanapun juga Jordi tak tega saat mendengar sang ayah sakit, meskipun Lintang terlihat tak peduli. Terlebih tidak ada yang bisa menandatangani dokumen-dokumen penting di kantor. Lintang baru keluar dari kamar mandi saat ponselnya berdering nyaring. Dia gegas mengambil benda pipi itu dari dalam tasnya. Ratih. Gumamnya dengan alis bertaut. Dia lalu mengangkatnya. Halo. Ucap Lintang. Halo, Lintang. Aku ingin bicara sama suamimu, sahut Ratih dengan nada tegas. Ada apa ini, Rat? Lintang heran mendengar nada ketus dari sahabatnya. Inilah yang aku tidak mau terjadi, Lin. Aku sudah berusaha menyembunyikannya, tapi kalian malah membongkar dan mengatakan pada lelaki bajingan itu. Bentak Ratih diiringi tangis. Lintang semakin tak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Ratih. Pelan-pelan, Rat. Aku tidak mengerti maksud kamu apa, ujar Lintang. Lelaki itu. Tadi dia mencariku ke tempat kerja dan menanyakan soal gendis. Dari mana dia tahu aku kerja di sana kalau bukan kalian yang memberi tahu? Ratih begitu berapi-api. Suaranya serak bercampur isak. Itulah kenapa aku lebih baik membohongimu, Lin. Aku tidak mau ada orang yang tahu kalau anak itu aku lahirkan.
Aku tidak akan memaafkanmu jika lelaki itu berniat buruk pada Gendis, ucap Ratih setengah berteriak. Rat, dengerin aku dulu, bujuk Lintang dengan suara pelan. Aku nggak ngasih tahu apa-apa sama dia. Dia memang nelpon Jordi, karena katanya dia ketemu sama kamu dan Gendis di mall. Dia begitu penasaran karena Gendis memiliki banyak kemiripan sama dia. Ratih terdiam. Dia baru mengingat akan hal itu. Namun, dia yakin lelaki itu tidak akan datang ke tempat kerjanya jika Jordi tidak memberi tahu. Dia nggak akan mungkin datang ke sana kalau seandainya Jordi nggak ngasih tahu. Siapa? Tanya Jordi pada sang istri. Lintang hanya bisa cemberut lalu mengucap nama Ratih tanpa suara. Dia marah karena kamu ngasih tahu Bobby kalau Ratih kerja di perusahaan kamu, lanjut Lintang dengan menutupi speaker di ponselnya agar Ratih tak bisa mendengar percakapannya dengan Jordi. Biar aku yang ngomong, ucapnya sambil mengambil ponsel itu dari istrinya. Ratih, ini aku, Jordi. Baguslah kamu mau menerima teleponku. Aku sama sekali tidak terima kamu memberitahu lelaki itu kalau aku kerja di perusahaan kamu, bentak Ratih dengan lantang. Dia mencariku dan menanyakan soal Gendis. Apa itu yang kamu harapkan saat datang ke rumahku dan pura-pura minta maaf? Hanya untuk memastikan kalau aku benar-benar telah menggugurkan janin itu atau tidak? Tidak, Rat. Aku bersumpah tidak berniat seperti itu. Bobby kemarin nelpon aku dan bilang kalau dia ketemu kamu dan anakmu di mall. Dia bilang dia kaget karena melihat anakmu yang begitu persis dengan mendiang adiknya. Dia curiga jika anak itu adalah anaknya, ungkap Jordi. Apapun kenyataannya, Gendis hanya akan menjadi anakku. Aku tidak akan membiarkannya mengambil Gendis dariku, sentak Ratih dengan debar hati yang ketakutan. Dia tahu jika lelaki bernama Bobby itu bukan dari kalangan orang biasa. Ratih takut jika lelaki itu berniat mengambil Gendis darinya dengan memakai segala cara. Kamu jangan takut soal itu. Aku tidak akan membiarkan Bobby mengambil Gendis dari kamu, sahut Jordi. Lalu untuk apa kamu memberitahu kalau aku kerja di perusahaan kamu? Kalau kamu berniat baik, harusnya kamu merahasiakan itu, cecar Ratih tak terima. Ratih, rasa penasaran Bobby sama Gendis itu sangat besar. Kalaupun aku tidak mengatakan soal kamu sama dia, Bobby pasti mencari tahu dengan cara lain. Percayalah, niat dia baik. Dia ingin tahu soal Gendis dan memberikan kalian kehidupan yang layak. Aku tidak butuh itu, Jordi. Kamu dengar. Aku tidak butuh apapun dari dia. Kami sudah terbiasa hidup kekurangan. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan Gendis tanpa bantuan siapapun. Kalau seandainya kamu nerima aku di perusahaanmu itu cuman modus, aku keluar hari ini juga. Rat, kamu jangan salah paham. Aku sama sekali nggak ada niatan seperti itu. Aku hanya ingin melihat kamu dan Gendis hidup lebih baik. Bobby mungkin akan membantu kamu untuk merawat Gendis. Aku tidak sudi. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ratih langsung mematikan sambungan teleponnya. Dia menangis terseduh di kamar mandi, sementara itu Gendis menggedor pintunya dan bertanya ada apa. Bagaimana? Tanya Lintang yang melihat Jordi hanya diam dengan tatapan kosong. Ratih marah. Aku mengerti dengan apa yang dia rasakan. Tapi, Bobby juga tidak salah jika dia ingin membantu Ratih. Terlebih jika Gendis memang benar adalah anak kandungnya, ungkap Jordi. Mungkin akan lebih baik jika sekarang kamu temui dia. Aku yakin jika dia sedang membutuhkan seseorang untuk berbagi kesedihannya. Ayo, aku antar, ajak Jordi. Lintang hanya mengangguk dan gegas berganti pakaian. Lintang menarik napas panjang sebelum akhirnya berani mengetuk pintu rumah sederhana itu dan mengucapkan salam. Lalu, terdengar suara gadis kecil yang menjawab salam.
Gendis sangat hafal dengan suara Lintang, makanya saat dia mendengar suara Lintang mengucap salam, dia gegas ke depan. "Tante," sapanya sambil meraih tangan Lintang untuk diciumnya. Dia juga memindai ke belakang Lintang mencari lelaki yang biasa menemani sahabat ibunya itu. Lintang ikut menoleh dan mengerti apa yang sedang dicari gadis kecil itu. "Kamu cari Om Jordi? Dia nggak ikut ke sini, masih capek baru pulang dari luar negeri," ujar Lintang berbohong. Sebetulnya Jordi menunggu di belokan sehingga mobilnya tidak terlihat. Dia tidak mau membuat Rati bertambah marah dengan kehadirannya. Dia yakin jika Rati akan jauh lebih baik jika berbicara berdua saja dengan istrinya. "Oh," sahut Gendis tampak seperti sedikit kecewa karena orang yang selalu memberinya coklat sekarang tidak datang. "Kamu pasti nunggu ini, iya, kan?" ujar Lintang seraya mengeluarkan sepapan coklat. Gendis langsung memekik girang. "Ibumu mana?" tanya Lintang. Gadis kecil itu langsung menekuk wajahnya. "Ibu lagi di kamar, lagi nangis. Katanya perutnya sakit," jawab Gendis dengan polosnya. Lintang lalu mengajak Gendis untuk masuk dan melihat ibunya. Rati ternyata sedang tengkurap di atas kasurnya dengan pundak yang terlihat bergerak menahan tangis. "Rati," sapa Lintang dengan suara pelan. Wanita itu lalu menoleh dengan wajah yang memerah dan mata sembab. Lintang lalu mendekat dan mereka menghambur berpelukan. "Aku ingin melupakan kenangan buruk itu, Lintang. Tapi kenapa dia malah datang kembali dan membuatku mengingat semua kisah kelam itu? Dia datang seolah semua yang pernah dilakukannya hanya sebutir debu. Tanpa dia tahu hal buruk apa yang sudah aku lalui karena perbuatan terkutuknya padaku," cecar Rati. Lintang hanya diam sambil mengangguk. Dia tahu jika sahabatnya itu hanya ingin didengarkan keluh kesahnya. Dia bertanya soal Gendis, "Lin, aku takut jika dia ingin ngambil Gendis dariku. Aku harus pergi jauh." Wajah Rati begitu menyedihkan. "Aku dan Jordi tidak akan membiarkan itu terjadi, Rat. Aku berjanji," ujar Lintang meyakinkan. "Kamu jangan pergi. Aku yang akan minta Jordi agar Bobby tak lagi mengganggu kamu, apalagi Gendis. Percaya sama aku," pinta Lintang. Manik penuh air mata itu menatap Lintang penuh tanya. Benarkah apa yang sedang dikatakan oleh sahabatnya itu? Lintang mengangguk agar Rati percaya dengan apa yang dijanjikannya. Rati kembali menghambur ke pelukan sahabatnya. "Aku takut sekali, Lintang." Di lain tempat, Jordi yang sedang menunggu istrinya berusaha untuk menghubungi Bobby. "Elu tadi datang ke tempat kerjanya Rati?" tanya Jordi. Terdengar embusan napas panjang di seberang sana. "Iya. Gue hanya ingin mengajaknya bicara, Jor. Gue hanya ingin tahu kalau anak itu benar-benar anak gue. Gue hanya tidak ingin jika anak gue hidup terlantar di luar sana," terdengar Bobby memberi alasan. "Gue ngerti apa maksud lu itu, Bob. Tapi, bukan begitu caranya." Tiba-tiba datang lalu bertanya apa anak itu anak elu atau bukan. "Elu harusnya sadar diri, bagaimana anak itu bisa lahir. Elu justru bikin si Rati ketakutan. Dia takut elu bakal ngambil anak itu darinya," ujar Jordi sedikit emosi. "Gue minta maaf, Jor. Gue janji akan cari cara lain untuk mendekati mereka," jawab Bobby dengan sangat menyesal. Seperti biasa setiap pagi Rati akan mengantarkan putrinya ke sekolah sebelum dirinya berangkat kerja. Gendis mencium tangan sang ibu sebelum masuk ke gerbang sekolah. Setelah itu Rati pergi kerja dengan menaiki angkutan kota. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki turun dari mobilnya dan mendekati seorang penjaga sekolah. "Maaf, Pak, apa Bapak tahu soal Gendis?" tanya lelaki itu dengan sopan. "Gendis? Yang barusan masuk?" Bapak penjaga sekolah itu balik bertanya. Lelaki berkemeja biru tua itu mengangguk. "Tentu saja," jawab lelaki parubaya itu. "Bapak tahu berapa usianya?" "Dia itu kelas 4, kalau tidak salah,"
9 tahun, jawab bapak itu yang tampak mengingat-ingat. Lelaki berkemeja hitam itu menghela napas panjang. Benar dugaannya jika Ratih sudah berbohong soal usia anak itu dan kini dia yakin jika kemungkinan besar gadis kecil itu adalah putri kandungnya. Terima kasih, Pak, ucap Bobby lalu kembali ke mobilnya. Setelah hari itu, Bobby setiap hari memperhatikan gerak-gerik Gendis dari jauh. Dia tersenyum kala setiap gerakan Gendis mengingatkannya pada sang adik yang sudah tiada. Tanpa terasa matanya telah basah dan Bobby gegas menyekanya dengan punggung tangan. Gendis berlarian dengan temannya bermain kucing-kucingan. Tiba giliran Gendis yang menjadi kucingnya dan mengejar salah seorang temannya ke arah jalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu tiba-tiba, brak. Bunyi itu menyadarkan Bobby dari lamunannya tentang sang adik tercinta. Dia terperangah saat melihat seorang anak yang terkapar juga sebuah motor besar yang telah menabraknya. Gendis! Teriak Bobby langsung keluar dari mobilnya dan berlari ke arah gadis kecil itu. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit, ujar Bobby seraya membopong tubuh mungil itu. Bapak penjaga sekolah juga seorang guru tampak berlari mengikuti Bobby ke arah mobilnya. Bobby mondar-mandir di depan ruang IGD dengan gelisah. Dia masih menunggu Gendis yang sedang ditangani oleh dokter dan perawat. Tadi dia sudah menghubungi Jordi dan minta sahabatnya itu untuk memberi kabar pada Ratih. Jordi yang kebetulan sedang di kantor lantas menghubungi Ratih. Wanita itu agak bingung kenapa bisa Jordi yang mengetahui kabar itu lebih dulu. Bukan itu masalahnya sekarang, Rat. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit, ujar Jordi melalui telepon. Ratih pun bergegas pergi setelah meminta izin pada atasannya dan bertemu dengan Jordi di area parkir khusus direksi. Beberapa orang menatap mereka dengan curiga, saat Ratih masuk ke mobil Jordi. Namun, Jordi tak pedulikan. Yang terpenting sekarang dia harus menolong sahabat istrinya itu. Dia pun tadi sudah menghubungi Lintang dan memberi tahu akan mengantar Ratih ke rumah sakit. Lintang sempat kaget dan dia pun berniat menyusul ke sana. Ratih gegas turun tanpa menunggu Jordi. Dia berlari menuju ruang IGD seperti yang diinformasikan oleh Jordi. Saat tiba di sana mata Ratih membelalak karena melihat Bobby sedang duduk di kursi tunggu dengan wajah khawatir. Kedua tangannya ditangkupkan menutupi hidung dan mulutnya dengan tubuh yang membungkuk. Meski begitu Ratih bisa mengenalinya dengan baik. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Ratih dengan nada ketus. Mendengar suara Ratih, Bobby langsung menoleh dan bangkit. Bu Ratih, alhamdulillah ibu segera datang. Kami khawatir sekali dengan keadaan Gendis, Bu, ucap wanita berjilbab yang merupakan guru kelasnya Gendis. Untung saja ada Mas ini yang mau menolong bawa Gendis ke sini, Bu, lanjut ibu guru menunjuk Bobby dengan ibu jarinya. Ratih yang tadi memasang wajah ketus langsung terlihat ramah pada guru anaknya itu. Terima kasih, Bu Hamidah. Terima kasih sudah menolong anak saya, sahut Ratih. Saya hanya mengantar saja, Bu. Yang mengurus segala sesuatunya adalah Mas ini, tunjuk Bu Hamidah lagi. Ratih hanya melirik sekilas dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, seolah tak tulus. Bagaimana ceritanya, Bu? Kok bisa sampai begini? Tanya Ratih penasaran. Iya, saya juga heran. Tak biasanya anak-anak main sampai ke jalan. Biasanya kalau istirahat mereka hanya ke kantin dan di halaman. Bu Hamidah tampak sangat menyesal. Selama berjam-jam mereka menunggu tak juga ada kabar tentang Gendis. Ratih tampak gelisah. Beruntung Lintang sudah tiba di sana dan menemaninya. Sabar, Rat. Gendis pasti sedang ditangani, hibur Lintang. Hingga akhirnya mereka bisa bertemu Gendis setelah anak itu selesai dioperasi dan dipasangkan pen di kakinya. Dioperasi. Gumam Ratih agak sedikit heran. Dia sudah khawatir harus membayar biaya rumah sakit dalam jumlah yang besar. Meski dalam hatinya dia akan berusaha mendapatkan uang itu untuk membayarnya.
Kalau perlu dia akan meminjam uang ke kantor atau pada Jordi. Dengan hati cemas dia menuju ke ruang administrasi. Di depan seorang wanita berseragam hijau-hijau itu Ratih tampak ragu untuk bertanya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan. Wanita berseragam itu sepertinya paham dengan maksud kedatangan Ratih ke ruangannya. Maaf, Bu. Saya mau menanyakan soal kisaran biaya yang harus dibayar untuk pasien atas nama Gendis, yang hari ini baru dioperasi, tanyanya ragu. Oh sebentar. Gendis Utami. Tanya wanita itu. Ratih gegas mengangguk mengiyakan. Oh, pasien ini titipannya Pak Bobi. Semua biaya sudah ditanggung beliau, ujar wanita berseragam itu. Ratih membelalak. Rasa kesal mulai menjalar kembali. Dia tak suka jika lelaki itu ikut campur atas penanganan anaknya. Pantas saja tadi putrinya ditempatkan di ruang perawatan VIP dengan alasan tidak ada ruang lagi yang tersisa. Setelah mengucapkan terima kasih, Ratih kembali ke ruang perawatan di mana yang lain menunggu. Di ruangan besar itu tampak Lintang sedang berada di samping Gendis yang masih terbaring. Sementara itu Jordi dan Bobi sedang duduk sambil mengobrol di sofa. Bisa kita bicara sebentar? Ucap Ratih dengan tegas dan tatapan tajam pada Bobi. Lelaki yang sedang mengobrol itu sontak terdiam dan menoleh ke sumber suara. Bobi mengerti jika tidak mungkin mereka berdebat di ruangan itu, karena akan mengganggu Gendis yang sedang istirahat. Dia kemudian bangkit dan mengajak Ratih keluar. Apa maksudmu dengan semua ini? Tanya Ratih dengan tegas. Mereka berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Maksudku apa bagaimana? Bobi balik bertanya. Kamu orang yang pertama yang menolong Gendis dan membawa ke sini. Lalu, kamu juga yang membiayai semua biaya rumah sakit dan memesan ruang VIP. Apa kamu pikir dengan semua ini kamu bisa mengambil Gendis dariku, begitu? Atau kamu pikir dengan semua ini kamu akan terlepas dari dosamu di masa lalu? Cecar Ratih penuh emosi. Bobi mengerutkan keningnya. Aku tahu aku tidak bisa menebus dosaku di masa lalu. Aku sadar itu. Aku hanya tidak ingin anakku tidak tertolong. Apa itu salah? Jawab Bobi dengan nada tinggi. Ratih menyungging senyum sinis dan menantang. Anakmu. Percaya diri sekali kamu. Kata siapa kalau Gendis itu anakmu? Bobi melengos. Aku bisa tahu hanya dengan melihatnya saja. Kamu juga pasti bisa melihat dia memiliki banyak kemiripan denganku, jawabnya penuh penekanan. Ratih kembali menyungging senyum miring. Apakah itu bisa membuktikan ia anakmu? Banyak orang di luaran sana yang memiliki kemiripan tapi sama sekali tak memiliki hubungan darah. Aku akan membuktikannya, potong Bobi seraya menyambar lengan Ratih. Mereka kini saling tatap dengan nyalang. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Gendis dariku, desis Ratih. Aku tidak pernah bilang akan mengambil Gendis darimu. Aku hanya tidak ingin anakku hidup terlantar. Aku hanya ingin dia hidup layak. Apa itu salah? Aku bisa memenuhi semua kebutuhan Gendis walau tanpa bantuanmu, sergah Ratih. Aku tahu itu, Ratih. Kamu bisa merawatnya sampai sebesar ini walau dengan seorang suami yang tak pernah membiayai. Tapi jika kita merawatnya berdua, itu pasti akan jauh lebih baik. Aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang bisa kamu berikan. Tolong mengertilah, pinta Bobi memelas. Mata Ratih melebar. Dia tak menduga jika Bobi bisa tahu tentang kehidupannya sampai sejauh itu. Pikirannya langsung menuduh pada Jordi. Apalagi yang sudah sahabatmu katakan tentang aku sama kamu, hah? Sentak Ratih. Sahabatku. Jordi maksudmu? Bobi balik bertanya. Dia tidak pernah mengatakan tentang hal itu padaku. Aku sendiri yang mencari tahu pada tetangga di sekitar rumahmu. Suami keparatmu itu hanya bisa menyiksa dan berkata kasar. Kamu mencari uang dengan mencuci dan menggosokkan baju orang-orang. Apa kehidupan seperti itu yang akan kamu berikan pada putriku?
Mendengar kata-kata kasar dan hinaan setiap hari dari ayah, sambungnya. Ratih terdiam dan menunduk. Dia menggakui jika apa yang dikatakan Bobby memang benar. Mungkin Gendis terluka jiwanya setiap kali mendengar Harso membentak dan menghinanya. Aku sama sekali tidak ada maksud buruk pada kalian. Aku hanya ingin memperbaiki dosaku di masa lalu. Aku bahkan tidak menyangka kamu akan mempertahankan anak itu. Kalau kamu tidak rela aku membayarkan semua biaya rumah sakit Gendis, kamu boleh mengembalikannya, pungkas Bobby. Ratih, sapa seseorang dari belakang Bobby. Ratih mengalihkan tatapannya ke arah suara. Begitu juga dengan Bobby. Dia menoleh sambil membalikkan tubuhnya. Mas Harso, ucap Ratih pelan dengan alis bertaut. Kamu lagi apa di sini? Tanya Harso. Gendis dirawat, dia mengalami kecelakaan. Ratih tampak malas untuk menjawab. Apa? Gendis kecelakaan? Kenapa bisa? Sudah aku bilang, kalau dia itu butuh figur seorang ayah yang bisa melindunginya. Kamu sih, ngeyel. Harusnya kamu menerima aku untuk kembali mengurus kalian. Semua ini pasti tidak akan terjadi, seru Harso berapi-api. Ratih tertawa miris. Mengurus? Kapan kamu pernah mengurus kami? Tanyanya dengan nada mencibir. Kamu harusnya kasih aku kesempatan untuk membuktikan itu, Rat. Aku pasti akan mengurus kalian dengan baik. Di mana sekarang Gendis dirawatnya? Di ruangan mana? Tanya Harso. Di sini, tunjuk Ratih dengan dagu ke ruangan tak jauh darinya. Hah? Di sini? Apa kamu nggak salah? Ini, kan, ruang VIP. Dari mana kamu dapat uang untuk bayarnya? Harso tampak heran. Gaji kamu berapa emangnya? Ratih menarik sebelah bibirnya. Aku mau melihat kondisi Gendis, ucap Harso hendak menuju ruangan itu. Namun Bobby mencegahnya. Gendis harus istirahat. Belum boleh dijenguk, ucap Bobby yang mengerti jika Ratih tak suka dengan kehadiran Harso di sana. Siapa kamu main larang-larang segala? Aku ini ayahnya, sergah Harso marah sambil berkacak pinggang. Kini giliran Bobby yang tersenyum mencibir. Ayah. Ayah macam apa yang selalu berkata kasar dan menghinanya? Harso melotot. Siapa kamu? Tantangnya walaupun dia merasa aneh ada orang yang marah padanya tanpa dia kenal. Aku ayah kandung Gendis, jawab Bobby dengan tegas dan semakin membuat Harso melotot. Dia tak menyangka jika lelaki masa lalu mantan istrinya itu bisa sekeren ini. Dia menilik penampilan Bobby mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut. Barang-barang yang melekat pada diri lelaki itu terlihat mewah dan mahal. Benarkah? Tanya Harso mengalihkan pandangan pada Ratih. Iya, jawab Ratih singkat. Namun, mampu membuat Bobby melayang ke atas awan dengan jawaban itu. Harso kembali menilik penampilan Bobby untuk meyakinkan jika penglihatannya salah. Berulang kali dia menggosok matanya dan menajamkan penglihatan. Namun, matanya tetap melihat jika Bobby adalah orang yang keren. Bagaimana mungkin kamu dan Gendis hidup susah kalau ayahnya seperti ini? Ini pasti hanya bercanda agar aku tidak minta kembali. Iya, kan? Tuduh Harso pada Ratih. Aku yang salah. Aku yang meninggalkan mereka dalam kesusahan, sambar Bobby menjawab pertanyaan Harso. Lelaki bersandal jepit itu hanya mampu melongo dan menganggukkan kepala. Pantas saja Gendis dirawat di ruang VIP. Jadi kamu yang bayarin? Ucap Harso pada Bobby. Iya, tentu saja. Aku harus bertanggung jawab pada putriku dan memberikannya yang terbaik, jawab Bobby dan membuat Harso kembali manggut-manggut. Baiklah kalau begitu. Aku permisi dulu. Nanti aku kesini lagi kalau Gendis sudah bisa dilihat, ucap Harso. Sekarang aku mau ambil obat dulu buat Mira, lanjutnya sebelum pergi. Mira? Sakit apa dia? Tanya Ratih meski hanya basa-basi. Dia melahirkan tapi mengalami komplikasi jadi harus dioperasi, jawab Harso. Oh iya, Rat. Kalau kamu ada uang dingin, aku mau pinjam dulu buat biaya rumah sakit Mira.
Dia nggak masuk tanggunganku karena secara sah istriku itu hanya kamu, ujar Harso tak tahu malu. Rati melongo mendengar permintaan mantan suaminya itu. Uang dingin. Uangku nggak ada yang disimpan di kulkas. Maaf, aku juga butuh uang untuk bayar biaya perawatan gendis, jawab Rati ketus. Harso mengembus napas kasar. Tega kamu, Rat. Kamu, kan, ada dia yang bayarin semua biaya gendis. Lah, aku, dari mana coba? Ucap Harso memelas. Gayamu mau mengurus aku sama gendis. Timbang uang untuk biaya rumah sakit istri barumu saja kau mau pinjam aku. Di mana otakmu? Rutuk Rati. Ya sudah, kalau tidak semua biaya. Tolong kamu pinjamkan beberapa ratus ribu saja buat menebus obat, pinta Harso lagi. Rati semakin melotot dan seperti ingin menamparkan lelaki itu. Namun, Bobby langsung menengahi. Aku akan bebaskan biaya rumah sakit buat istrimu itu, dengan satu syarat, ucap Bobby menggantung. Hah? Kamu mau bebaskan aku dari membayar biaya? Apa syaratnya? Tanya Harso tampak bersemangat. Jauhi Rati dan gendis. Jangan pernah ganggu mereka lagi. Sanggup? Tanya Bobby mengajukan syaratnya. Hanya itu saja. Baiklah. Tapi, aku minta uang juga buat modal, rajuk Harso semakin tak tahu diri. Rati semakin melotot tak percaya. Kau. Bobby kembali menahan Rati agar tak terpancing emosi oleh laki-laki tak tahu diri ini. Berapa yang kamu minta? Tanya Bobby. Mata Harso berbinar terang. 50 juta, ucapnya lantang. Deal. Aku akan berikan uang itu segera, dengan catatan, kamu jangan pernah mengganggu mereka lagi. Harso mengangguk cepat dan membalas jabatan tangan Bobby. Oke. Kalau gitu, aku minta uang muka buat bayar obat, ucapnya enteng. Tidak perlu. Nanti aku yang telpon petugas apotik agar obat-obatan untuk istrimu diantarkan langsung ke ruangan. Kembalilah ke sana, ujar Bobby. Mendengar itu Harso semakin melotot kagum. Otaknya berkelana memikirkan siapa sebenarnya lelaki yang mengaku sebagai ayah kandung gendis ini. Cepat sana pergi, sebelum aku berubah pikiran. Ujar Bobby dengan tegas. Mendengar itu Harso mengangguk dan bergegas kembali ke ruang perawatan istrinya di kelas 3. Jadi lelaki seperti itu yang selama ini menjadi ayah dari putriku. Cibir Bobby menatap pada Rati. Tukang kebunku saja bahkan jauh lebih baik dari dia. Kau hanya bisa menilai orang dari status ekonominya saja. Setidaknya dia mau bertanggung jawab atas janin yang bukan miliknya. Bukan seperti para pecundang yang meninggalkan aku seperti seonggok sampah, balas Rati tak mau kalah. Bobby menelan salivanya. Dia menyadari jika yang diucapkan Rati adalah satu kebenaran. Aku bahkan rela dianggap lebih rendah dari seekor anjing oleh dia, hanya agar anakku tak menjadi cemoohan orang sebagai anak haram yang tak punya bapak. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan kesulitan seperti apa yang aku lalui dengan gendis dulu, cecar Rati. Mendengar itu Bobby lantas menunduk dan menggakui salah. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan kalian kesusahan lagi. Aku nggak butuh bantuanmu, ucap Rati mengulangi kata-katanya. Bobby. Sapa seorang laki-laki paruh baya dengan kepala botak dan memakai jas dokter. Lelaki itu menoleh. Begitu juga dengan Rati yang sudah hendak beranjak pergi. Ayah. Sahutnya. Tumben kamu di sini. Tanya lelaki berjas putih itu lagi. Bobby mengangguk. Anakku kecelakaan dan dirawat di sini. Aku harap ayah tidak keberatan, ujar Bobby dengan entengnya. Anakmu. Lelaki itu bertanya dengan kening berkerut bingung. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.